Menggunakan sepeda motor. Sepeda motor memang tampak mudah, namun meski mudah serta bisa digunakan mulai dari usia remaja. Mengendarai sepeda motor harus memperhatikan peraturan keselamatan. Meskipun sepeda motor tidak menjadi transportasi yang mudah, irit dan tergolong cepat, sepeda motor bisa membahayakan nyawa jika kita mengarah sepeda peraturan keselamatan yang ada. Tentang lalu lintas, mungkin banyak yang memperhatikan lalu lintas yang ada di jalan. Melihat dari gambar yang ada saja, orang sudah sadar bisa langsung mengerti apa maksud dari lampu tersebut. Misal ada lampu dengan huruf P dicoret atau huruf S dicoret, tentu kita sudah mengetahui kalau itu artinya dalam paket di dalam stop atau stop. Lampu peringatan. Lampu merupakan lampu yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi untuk berhati-hati karena lokasi yang berbahaya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasanya lampu ini terdapat di tempat seperti persimpangan, perlintasan kereta api, jalan licin, dan jalan yang berpotensi bahaya kecelakaan lainnya. Lampu petunjuk yaitu lampu lintas yang berfungsi sebagai tunjuk arah ataupun tempat. Lampu ini bisa terpasang di atas jalan, namun ada juga yang di pinggir jalan, tergantung lokasi tempat. Ada macam-macam lampu petunjuk, tapi kebanyakan di Indonesia lampu petunjuk menggunakan papan dengan background warna hijau dan tulisan petunjuk warna putih. Lampu larangan merupakan lampu yang berfungsi untuk melarang pengguna jalan untuk mengundi dari hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Lampu larangan biasanya dipasang di pinggir jalan dengan bentuk papan bulat dengan tiang menyangga. Contohnya dilarang putar balik, dilarang parkir, dilarang belok ke kanan atau ke kiri, dan lainnya. Udah selesai malah ini. Lampu perintah adalah lampu yang berfungsi untuk memerintahkan atau mewajibkan pengemudi atau pengguna jalan untuk patuh dan taat pada aturan lalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Misalnya lampu perintah untuk menggunakan jalan satu arah, perintah untuk kendaraan berada di jalur tertentu seperti motor tidak boleh di lajur cepat, dan masih banyak lainnya. Pengencang marka jalan. Sebagai pengguna jalan raya tentunya sering melihat garis-garis berwarna putih di sepanjang jalan. Itulah yang dinamakan marka jalan. Marka jalan dibuat untuk keselamatan para pengemudi. Marka jalan merupakan sebuah petunjuk yang terletak pada permukaan jalan. Bentuknya antara lain garis menuju, garis bentang, garis serong, atau bisa pula terbentuk pada tanda lain. Pengendara dengan mobil. Pengendara di jalan umum dengan kendaraan seperti mobil memerlukan antisipasi dan persiapan tersendiri yang lebih dibandingkan berkendara dengan motor dan sejenisnya. Sekalipun mobil telah mendapatkan perawatan rutin hingga memiliki mesin ban serta sistem pengereman yang baik, bukan berarti kita telah cukup dan mempersiapkan diri untuk menghindar dari bahaya jalan raya. Jadi beberapa raya selesai. Memeriksa mobil kita. Mengemudikan mobil dengan beban berlebih dengan tentu tidak baik. Selain mengganggu keseimbangan, juga akan memboroskan bahan bakar. Sebaiknya pindahkan berbagai barang-barang yang kurang penting dari dalam kendaraan. Gunakan sabuk pengaman safety belt dengan baik dan benar, yaitu menghilangkannya dari bagian tulang bawah ke bengkok. Dengan demikian berat badan tubuh bisa terjaga dengan baik. Jika tidak, benturan tidak mendadak. Posisikan badan dengan spion bagian dalam dan luas sehingga kita bisa melihat secara bagian posisi pada mobil kendaraan. Sekitarnya dengan leluasa. Untuk bagian terlihat, usahakan untuk meninggalkan kepala seperti di mana perlu untuk berpindah jauh atau berputar arah. Sebaiknya peganglah setir sesuai prosedur, yaitu idealnya posisi genggaman tangan ada di jam 3 dan jam 9, dan gunakanlah jari ketika perlu untuk mengendalikan atau wiper. Macam-macam lalu lintas sanksinya. Nah, ini berapa menit muncul ini. Perilaku berkendara menciumkan perilaku kita bermotor sedikitnya 36 kaki kita soalkan pada pengguna jalan. Terus berikut macam-macam ketentuan tentang pelanggaran untuk sanksinya. Lampu merah meneruskan segala pengemudi di zebra cross. Pasal 287 pengguna palingan 2 bulan atau dana paling lama 500 juta. Saat lampu merah menerus bergerak sebelum lampu hijau. Pasal 287 kurang paling lama 2 bulan. Paling lama denda paling banyak 500 juta. Menggunakan trotoar sebagai jalan pintas sehingga kemacetan. Pasal 287 ayat 1, pidana kurang paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Menggunakan knalpot bersuara bising. Atau pasal 285 ayat 1, kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Menyalip dari kiri jalan tanpa memberikan kendaraan lain. Pasal 300, kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 juta.